Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Bang JP, dan kali ini dengan Mas Rahman. Siap. Kali ini kita bahas yang menarik ya, lagi marak belakangan ini, dan kita juga menyayangkan ya. Jadi masih terjadinya tawuran antar perguruan silat. Kenapa saya harus spesifik? Karena saya jarang sekali baca berita tawuran antar perguruan atau taekwondo atau karate, jarang. Makanya sebagai insan silat, saya rasa saya harus membahas ini baik dari sudut hukum dengan Mas Rahman maupun dari sudut bela diri. Nah, baiklah, kita akan mulai sekarang. Ya, baik teman-teman ya. Jadi seperti kita ketahui di media itu lagi-lagi terjadi tawuran antar perguruan, Mas Rahman. Nah, di sini yang dimaksud adalah perguruan silat ya, bukan perguruan tinggi ya. Beda lagi silat, tuh. Beda lagi nanti itu, ya. Iya. Nah, perguruan silat ini tanpa menyebutkan nama perguruan ya. Yang penting kita membahas temanya ini bagaimana, yaitu kita menyelesaikan perselisihan perguruan sehingga tidak berdampak lebih luas atau menimbulkan kerugian. Nah, kita ambilkan contohnya ya. Jadi banyak sekali seperti tawuran terjadi karena salah seorang menggunakan atribut entah seragam, entah kaos, tetapi bukan anggotanya. Nah, kemudian terjadi pengeroyokan misalnya. Siap. Kemudian yang dikeroyok tidak terima, kemudian memanggilkan pasukannya mungkin dari supporter, mungkin dari ormas atau dari apa, itulah yang sering terjadi ya. Kemudian murni benar-benar antar perguruan lah. Ini yang kita bahas ya, yang dimana unsur satu adalah ada perguruan A, unsur dua adalah perguruan B, dengan berbagai macam permasalahannya. Nah, kalau yang terakhir ini ya, mohon maaf, yang terjadi di Jogja ya, sehingga sangat-sangat meluas, yang tadinya perguruan dengan supporter kemudian menjadi warga dengan perguruan, dan ini menjadi bersifat masif ya, jadi lebih besar, khawatirnya akan merugikan banyak, terutama rusaknya cagar budaya taman siswa. Tapi alhamdulillah polisi sudah berhasil mengatasi ya, jadi keduanya sudah ikrar damai supaya tidak ini. Yang penting kita ambil hikmahnya, kita pelajari bagaimana agar tidak terjadi seperti ini untuk perguruan-perguruan lain juga, kita semua bisa belajar dari sini. Baik, untuk permasalahannya yaitu maraknya tawuran antar perguruan silat. Nah, di sini gimana Mas Rahman kalau misalnya dari contoh di situ dari sudut hukum ya, apabila terjadi perselisihan, kemudian dia itu mengerahkan massa keduanya, lalu terjadi perkelahian massal atau juga ada kerugian atau juga ada luka atau bahkan meninggal, terus dan segala macam lah, itu kena pasal apa aja itu? Wah, itu udah banyak lah itulah. Mau nggak mau kan itu pasal berlapis lah. Pasal berlapis. Kalau di situ kan nanti ada apa? Ada pengeroyokan, perusakan barang, penganiayaan, bahkan yang meninggal, pembunuhan juga masuk, ya kan? Belum lagi nanti ada masalah-masalah yang lainnya gitu. Masalah kerugian, ya kan? Kerugian secara materi buat orang-orang yang merasa dirugikan. Ini berlapis. Tapi itu pun juga harus spesifik, jelas siapa pelakunya. Yang susah memang kalau tidak ada kamera atau tidak ada yang menangkap kejadian itu. Baik. Mungkin kecuali kalau ada saksi ya, saksi bisa. Kalau begitu sejauh mana polisi atau aparat hukum ini bisa melakukan tindakan? Apakah nunggu laporan dulu atau bisa langsung bertindak? Seperti itu. Ya, memang kalau untuk pelaporan itu memang harus melalui proses atau mekanisme yang biasa lah, maksudnya lewat birokrasi layanan publik. Misalnya kan kalau kepolisian kita ke SPKT ya mungkin menunggu beberapa waktu. Itulah susahnya kenapa hari ini masalah tindak pidana yang sudah kita laporkan dan kita follow up tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada kepastian. Itulah yang kita susah untuk menghandle. Ini masalah kepolisian gitu. Palingan kalau misalnya ada laporan yang kita laporkan ke kepolisian, kendalanya hanya tidak ada kepastian kan, tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Dan kita cuma bisa melaporkan polisi ini ke Propam misalnya, masalah kode etik, hanya sekedar itu. Oh, hanya sekedar itu. Iya, itu agak susah. Baik.
gitu. Dan kalau tidak salah kemarin ya, jadi koreksi saya kalau salah, karena kan berita juga simpang siur. Kemudian yang saya tangkap adalah sewaktu ada kejadian itu ada satu anggota perguruan dianiaya oleh banyak orang dari anggota supporter, salah satu supporter bola. Nah, kemudian terjadi penganiayaan sehingga ada luka-luka. Kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Namun mungkin karena proses lama, kemudian tidak mungkin ditanggapi, tapi mungkin lama atau masih dalam proses, kita kurang tahu ya. Jadi kita akan ikuti perkembangannya, sehingga menimbulkan ketidaksabaran, lalu mengerahkan massa ke Polres. Nah, seperti itu. Nah, dari sini yang kita lihat bagaimana kita menyikapi ini, apakah diperbolehkan begitu, misalnya secara hukum ya, mengerahkan massa untuk menggeruduk Polres atas dasar tidak puas atas pelayanan publik misalnya. Ya, yang perlu kita sadari memang perbuatan anarkis itu mau dari segi apapun tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Artinya ya mungkin positif thinkingnya adalah polisi juga agak kesulitan untuk menindaklanjuti masalah. Apalagi kalau berbau massa kan, kita bingung juga kan, ini pelakunya siapa nih? Yang lihat belum ada. Jadi bisa aja kemungkinan kasus itu bisa mangkrak karena memang kurangnya bukti, alat bukti. Di situ. Kita ngambil sisi positifnya di situ. Gitu. Kalau memang ada hal-hal yang dia tidak ditindaklanjuti, ya itu kan berarti hanya kaitan masalah birokrasi gitu. Ya harus inilah secara elegan kita menyelesaikan. Tindakan anarkis tidak dibenarkan. Gitu. Itu sih. Saya rasa kalau yang saya baca itu di sumber, perguruan tersebut sudah mempunyai biro hukum. Oh gitu. Ya, jadi sudah mempunyai biro hukum yang memperjuangkan akan kasus itu. Cuma nggak tahu masalahnya kenapa, mungkin ada provokasi, mungkin ada oknum sehingga berlanjut massa ini melaju ke Jogja, kemudian menggeruduk markas ya salah satu supporter bola tadi, sehingga melebar terjadi kerusuhan lah atau tawuran, yang kemudian membawa korban diantaranya ya rumah-rumah warga, bahkan yang tadi saya sebutkan tadi cagar budaya. Itulah taman siswa. Nah itu. Jadi kalau menurut Mas Rahman tadi, kalau sudah ada biro hukumnya, itu seperti apa? Apakah benar? Oke, kita tembusi terus kita menunggu. Apakah itu tindakan yang dibenarkan gitu ya? Kan ada orang hukumnya di situ ya. Ya bagaimanapun tindakan anarkis itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Misalnya ketika tidak dilakukan proses, terus misalnya ditindaklanjuti, itu bukan berarti kita harus melakukan kekerasan gitu. Soalnya gini, kita bukan memikirkan antara kita dengan pihak yang bersangkutan, tapi pikirkan siapa yang kena dampaknya gitu. Orang-orang yang nggak bersalah, termasuk cagar alam, cagar budaya, terus juga ada fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Nah, artinya kalau kalian cinta atau misalnya memiliki iman yang kuat, harusnya menjaga itu. Apakah tindakan itu dibenarkan gitu kan? Nah, harusnya dari biro hukum atau dari pengacara atau konsultan hukum yang pihak yang bersangkutan itu memberikan edukasi yang bagus gitu. Caranya bukan begitu. Kan banyak sekarang tuh sosial media gampang. Sosial media tuh cepat viral. Tinggal kita bikin press release atau kita bikin semacam konferensi gitu kan, atau kita bikin semacam podcast untuk menindaklanjuti masalah seperti ini gitu kan, ya kan, artinya kan ya tidak sekarang udah serba gampang sih, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mungkin susah kan, kita mau viralkan juga susah gitu. Kalau sekarang kan apa-apa kan viral gitu. Itu sih, jadi kita harus memikirkan dampaknya ini ke siapa aja gitu. Ya, saya paham lah ada sakit hati, tapi ya bukan begitu. Dan seharusnya, ini masalah perguruan dengan supporter ya. Supporternya ini orang perguruan atau? Bukan. Jadi murni supporter kebetulan mengadakan kegiatan
kemudian mungkin terlalu bising, tengah malam tapi bising, ditegur oleh salah satu anggota perguruan. Oke. Oh, berarti itu dalam ini ya, proses Kayaknya olahraga? Bukan, tempat wisata. Tempat wisata. Oh, tempat wisata. Kemudian mungkin di situ tinggallah dia atau lagi di situ, seperti itu kasusnya. Iya, ya memang ini PR kita semua gitu, bagaimana supaya mengusut tuntas gitu. Dengan misalnya ada yang merekam, ada yang mencari jejak gitu kan dengan keterangan-keterangan saksi yang di sana gitu. Ya investigasi lah gitu kan. Ya, artinya mau apapun alasannya jangan pernah melakukan tindakan anarkis lah gitu. Baik. Ya, itu dari Mas Rahman ya, dari ditinjau dari sudut hukum dan bagaimana kita mengambil langkah-langkahnya. Ya. Apalagi sudah ada biro hukum yang terkait, tentunya bisa lebih mudah. Dan mungkin bisa kesalahpahaman atau ada provokasi ya, atau merasa proses hukum terlalu lambat. Tapi memang hukum kan butuh proses ya. Iya, butuh proses. Nah, supaya tidak salah tangkap dan segala macamnya. Betul. Salah pidana dan segala macamnya. Iya. Gitu. Misalnya ada orang yang dituduh tiba-tiba kan salah juga, fitnah, ya kan? Ya dari segi positifnya seperti itu. Tapi kalau memang ada berasumsi, ya ini kita laporan tidak diproses karena mungkin dan sebagainya gitu, banyak alasan. Ya artinya kan kita main elegan aja, kita melaporkan ke Propam atau memviralkan gitu lewat sosial media, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Atau kalau nggak pakai press release gitu kan, press release, ya supaya polisi ini mau menindaklanjuti gitu aja. Ya. Walaupun misalnya tidak diproses, tapi paling nggak polisi ini kan masuk media kan, jadi sorotan masyarakat terhadap instansi itu kan jadi tekanan. Iya, sanksi sosial itu gitu-gitu memberikan dampak juga ke orang lain gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Ini dari segi ini ya. Itu dari segi hukumnya ya. Iya. Tapi kalau menurut guru sendiri gimana nih pandangan secara ini ya, pendekatan perguruan gitu? Apakah hal ini dibenarkan gitu? Mungkin kan salah satu perguruan atau di antara mereka kan ada yang berpandangan, kalau saya, wah kita sikat semuanya gitu. Gak bisa, ini harga diri, menyangkut harga dan martabat, hidup dan mati ini ya gitu kan, berapi-api gitu. Iya, nah itu gimana? Bahkan kan misalnya ada yang bikin konten nih, mohon maaf nih, ada yang bikin konten kan, kalau misalnya seandainya ada yang menghina guru saya, menghina perguruan saya, dia akan saya rela mengorbankan nyawa untuk dia gitu. Nah, ini kan iya itu ya. Pada umumnya begitu ya, bisa karena fanatik, bisa karena rasa hormat, rasa respect karena guru sama perguruan. Ini pada umumnya sering terjadi di lapangan ya. Saya juga mengalaminya, perguruan juga mengalaminya. Namun sekali lagi yang kita perlu adalah di sini fungsi kepemimpinan itu berjalan enggak di perguruan. Siap. Fungsi kepemimpinan perguruan. Nah, dulu sekali pernah terjadi, jadi pas pertandingan, kemudian mungkin nggak terima karena kalah dan segala macam. Akhirnya pulang pertandingan terjadi kerusuhan atau pengeroyokan ya. Perguruan kami kebetulan di situ kan bermasalah dengan salah satu perguruan ini ya. Jadi kami kebetulan menang, tapi mereka nggak terima karena perguruan mereka sering menang. Oke, iya. Jadi ketika kalah nggak terima. Nah, tapi yang dilakukan oleh guru-guru kami waktu itu saya masih kecil, ya dilakukan guru-guru kami, saya ingat pelatih-pelatih itu yang terlatih itu hanya defensif atau menahan. Pada waktu itu kan terjadi rusuh, serangan, tawuran ya. Nah, sebagian adalah menahan serangan, cukup untuk menahan, sisanya mengevakuasi. Ya termasuk saya anak-anak waktu itu sama ibu-ibu perempuan yang penonton-penonton, sama pelatih yang lain, sama guru-guru kita amankan dulu. Nah, setelah itu aman, clear, ya sudah kita tinggalkan, tidak usah diladeni sampai pertumpahan darah, cacat, apalagi meninggal. Jadi kita tarik. Nah, itu sudah prosedur perguruan kami. Jadi kalau terjadi kerusuhan, amankan dulu orang-orang yang kita anggap istilahnya perlu untuk diamankan, kayak anak-anak, perempuan, terus kemudian prioritas lah ya. Prioritas kita siapa? Kemudian baru kita mundur aja. Nah, penyelesaian kami adalah waktu itu guru-guru yang top ya, atau di atas ya, bukan guru yang nanggung, tapi guru-guru yang memegang kepemimpinan.
mengadakan silaturahmi ke perguruan terkait. Dan kita tidak menemui cabangnya ya. Ya. Jadi tidak misalnya bermusuhan dengan cabang ini, enggak, tapi kita langsung ketua pusatnya. Pusatnya, iya. Atau regionnya di situ. Sehingga bisa ditembuskan ke pusat. Karena kalau kita hanya berkutat diskusi atau berdebat dengan yang bermasalah, tapi kita tidak menembusi ke atasannya, ya cuma jadi debat kusir. Iya, betul. Berkelahi lagi. Iya, betul. Yang pertama adalah pemimpin dengan pemimpin harus bertemu untuk merumuskan perdamaian. Oke, betul. Yang kedua, yaitu tadi secara faktor hukumnya, itu akan tetap diambil jalan hukum atau enggak. Mau damai enggak? Iya. Kalau enggak, yang proses yang kemarin itu bisa dilaporkan. Karena, nah seperti itu. Jadi kita tidak mau memperpanjang dengan proses hukum, tapi kalau mau damai, yang ini nggak dilaporkan. Nah, berbeda kan? Oke. Jadi caranya berbeda kan? Bukan, saya proses hukum, nah tidak begitu. Tapi kita musyawarah, yang terjadi menurut pihak kami adalah seperti ini, tapi cukup musyawarah guru-guru aja. Iya. Nggak usah ngajak orang sekampung. Kalau ada provokasi masuk, ribet ya. Susah. Iya. Ya, kalau sudah ada provokasi masuk dari satu orang yang mungkin bukan anggota kita. Jadi hanya yang berkepentingan, mungkin 1 atau 2 orang merumuskan masalah itu. Di perguruan kami seperti itu. Sehingga alhamdulillah ya tidak pernah terjadilah dalam artian perselisihan yang dengan sengaja mengumpulkan massa. Nah, itu tidak diperlukan karena kita mempunyai yang namanya rantai komando lah ya. Iya. Jadi selesaikan yang khusus bermasalah. Misalnya saya punya murid, si A bermasalah dengan perguruan itu, maka saya cukup temukan mereka berdua. Oke. Jadi supaya tidak melebar dan memang jangan terlalu lama. Jadi gurunya nih dengar masalah nih, si ini sama perguruan ini lagi rame. Gurunya jangan biasa, anak muda. Nggak boleh. Jadi itu tanggung jawab guru harus menyelesaikan masalah itu. Ditanya, bisa nggak menyelesaikan masalah dengan baik? Kalau enggak, ya saya musyawarah sama guru dia. Iya. Istilahnya kalau mau tanding ya silakan seperti tadi kan peraturan pertandingan ya kalau kita bahas sebelumnya. Sparring resmi, sparring, lega sama lega ya sudah dianggap tidak ada masalah. Itu kan jalur terhormat lah di kalangan bela diri. Iya. Daripada misalnya ngomong ke temannya B, C, D, omongannya sudah jadi beda, dipelintir, provokasi, ya seperti itu. Chaos lagi jilid 2. Chaos. Makanya itu adalah salah satunya dari cerita bagaimana ya dari sudut pandang saya untuk mengatasi permasalahan perselisihan perguruan. Oke. Berarti yang saya tangkap harus memiliki prinsip di perguruan itu, dan itu memang kalau boleh saya jujur peran seorang guru gitu ya. Peran seorang guru, peran seorang pelatih memberikan ajaran yang baik kepada murid-muridnya. Bahkan kan murid-murid ini kan belum tahu apa-apa gitu. Oh yuk kita lawan gitu. Kalau dipikir-pikir apa sih yang mau dikejar gitu kan. Nah, dari perguruan ini kan harusnya memberikan arahan supaya ya tindakan anarkis ini dihindari gitu kan. Ya, kalau ada apa-apa selesaikan masalah gitu kan. Dilakukan upaya perdamaian ya. Tapi itu kalau bahasa hukumnya itu kalau di pidana misalnya dia mau damai, bahasanya adalah restoratif justice. RG gitu. Udah RG aja, nggak perlu kita lanjutkan. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah lanjutkan gitu. Cuman kalau bisa jangan sampai udah di tahap laporan baru mau ini negosiasi. Karena kalau udah masuk laporan, nariknya susah. Kecuali kalau delik aduan kayak pencemaran nama baik, pelecehan seksual. Tapi kalau umum kan misalnya ada penganiayaan, kalau laporan udah masuk itu nggak bisa ditarik. Oh gitu ya. Iya. Jadi proses tetap berjalan ya. Proses tetap berjalan misalnya, lah kita udah damai nih gimana? Laporan cabut dong? Ya nggak bisa. Nah kan gitu. Ya memang nggak bisa. Artinya jangan melakukan perdamaian kalau udah melapor. Oh itu penting teman-teman ya. Makanya saya sih dulu kurang tahu ya kenapa guru saya nggak lapor supaya cepat terselesaikan ya. Tapi ternyata ada langkah hukumnya, yaitu kita restoratif justice dulu nih, kita adakan perdamaian dulu nih, mau nggak damai? Kalau enggak ini kita laporkan, karena kita punya misalnya kerusuhan kemarin siapa yang memulai, laporannya bagaimana, bukti-bukti ada, lanjut enggak gitu kan. Jadi ketika mungkin ya menurut pertimbangan guru-guru saya, kalau misalnya perguruan itu tadi nggak terima dan ngajak rame, ya lebih panjang urusannya dan mereka lebih beresiko karena kita sudah punya bukti, terus kemudian catatan laporan-laporan dari
payung organisasi kan masih ada di situ karena itu lokasi pertandingan istilahnya. Iya. Nah, Ya harus itu. Ya mungkin bisa dicabut, tapi kalau sesuai aturannya sih nggak bisa sih. Kalau bukan delik aduan tuh nggak bisa. Kalau sesuai aturan ya. Tapi kan mungkin karena ya kenal baik, polisinya juga mau ya apa ya, dia punya hak diskresi gitu, menyelesaikan atau melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan dia gitu. Selama itu baik. Misalnya lah, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi agak susah tergantung polisinya gitu. Ya kan? Bisa aja misalnya laporan sudah terlanjur masuk, tapi pihak ini udah karena emang mau damai, ya nggak apa-apa, bisa diupayakan laporan ini untuk ditarik. Tapi agak susah, kalau bisa upayanya kalau mau ada perdamaian jangan lapor dulu. Walaupun ada pihak kepolisian, biasanya memang dari kepolisian memfasilitasi dulu sih. Soalnya kan kalau laporan masuk dianggap masuk itu ketika kita sudah membuat laporan. Walaupun polisi datang kan, memang kan kalau ada kerusuhan kan polisi wajib datang kan. Kecelakaan atau kerusuhan atau permasalahan, polisi memang wajib datang untuk mengamankan. Nah, masalah seseorang ini diproses harus ada yang melapor. Gitu. Itu ya. Jadi kalau ada perselisihan itu saya rasa harus segera diselesaikan. Iya, nah makanya tadi kalau sampai nunggu-nunggu gitu kan, biasa. Wah, ini bahaya nanti merembet kemana-mana. Iya, jadi menjadi besar ya. Tadinya cuma 2 orang jadi 2 perguruan. Iya, bahkan bisa jadi nanti ada perpecahan dalam perguruan karena beda ini kan. Loh, gimana sih? Kita kan mau damai. Kita mah maunya proses aja secara hukum gitu. Jadi ada perbedaan pandangan di situ. Dalam perguruan pun tidak berpotensi ada perpecahan juga. Bisa ya. Gitu. Ya itulah fungsinya memang untuk setiap perguruan harus ada, kalau bisa memang harus ada orang hukum gitu. Kalau enggak paling enggak ada orang hukum walaupun tidak masuk di perguruan itu tapi bisa diminta pertimbangannya gitu. Jadi jangan gegabah apa-apa langsung ambil tindakan gitu. Karena nanti bahaya, ini kan menyangkut apa ya? Reputasi menyangkut urusan seumur hidup juga gitu. Ya kan? Ya itu sih sebenarnya. Baik. Ya, terima kasih Mas Rahman ya atas penjelasannya. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana kita mengatasi perselisihan antar perguruan, dan ini juga bisa diterapkan misalnya perguruan dengan ormas, perguruan dengan organisasi lain, atau mungkin juga dengan secara organisasi ke organisasi atau pribadi. Intinya bagaimana menyelesaikan perselisihan supaya tidak menjadi lebih panjang urusannya ya. Iya, benar. Dalam hukum maupun dalam adat istiadat istilahnya gitu ya. Ya, mungkin nanti kalau yang menonton video ini misalnya khususnya buat ini ya yang punya perguruan, kalau ada masalah pribadi, walaupun masalah pribadi dengan pribadi atau masalah perguruan dengan perguruan, kalau bisa nanti ya konsultasi lah gitu. Konsultasi, bertanya, nggak apa-apa misalnya nanti kalau serius silakan komentar di video ini gitu kan. Nanti mau dia nyantumin emailnya atau apa, nanti kita kasih penanganannya seperti apa gitu. Daripada kita apa ya, misalnya dari mereka lebih parah lagi situasinya, alangkah baiknya kan ya damai lah, atau misalnya ya biar nggak kemana-mana masalahnya. Betul. Gitu. Ya, baik. Yang mau misalnya konsultasi atau menyimak konten-konten Mas Rahman bisa cek di bawah ini. Iya. Ya. Selain itu juga Mas Rahman sudah buka untuk konsultasi itu untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, misalnya kantornya di sini. Iya. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.